Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Benda di sekitarku. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan melakukan pengamatan benda, kalian dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Kemudian, dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati contoh gerakan tari, siswa dapat mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah dengan tepat. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3. Kalian juga sudah mempelajarinya ya. Padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya? Ya, nanti kalian cari di rumah ya. Wujud benda terbagi jadi 3, padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut ini. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama mengingat ya, meskipun belajar dari rumah, kita mengingat benda-benda yang ada di sekolah. Mari bersama-sama Pak Guru. Benda padat: batu, papan tulis, meja, dan yang lainnya. Benda cair: obat betadin, sabun cair, dan air. Kemudian benda gas yang kita hirup di mana-mana itu oksigen. Kemudian karbon dioksida yang kita keluarkan, yang kita hembuskan ya. Anak-anak, mari kita perhatikan dapur rumah Dayu ya. Mari sama-sama kita mengamati benda padat, benda cair, dan benda gas yang ada di dapur rumah Dayu. Kira-kira apa anak-anak? Benda-benda yang ada di dapurnya rumah Dayu. Ya, benda padat, sendok. Berikutnya ada botol. Ada yang menemukan kompor, dan yang lainnya masih banyak ya. Benda cair, minyak goreng, air, kemudian ada di situ saus juga. Mungkin kalian juga menemukan yang lainnya, boleh disebutkan. Benda gas yang ada di dapurnya Dayu apa anak-anak? Uap. Kalian bisa lihat uap di situ. Oksigen dan karbon dioksida. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Sekarang kita bahas bersama ya. Benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kalian bisa mencari contoh benda padat di rumah. Pak Guru jawab di sini kursi dan pensil. Kemudian benda cair, contohnya air dan susu cair. Kemudian benda gas di sekitar kita adalah yang kita hirup selalu di mana-mana adalah oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Kalian bisa mencari contoh lebih banyak lagi di rumah masing-masing. Nah, sekarang kalian pernah lihat alat transportasi ini anak-anak? Ataukah punya di rumah mungkin? Ya, ini adalah motor. Motor itu termasuk benda padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor.
Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer atau disingkat km dan meter disingkat m adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 km sama dengan berapa anak-anak? Masih ingat? Ya, 3 kali turun tangga yaitu 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km lebih 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek jika dihitung dalam satuan meter? 5 km itu sama dengan 5000 meter. 300 meternya tetap jadi 5000 ditambah 300 sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter anak-anak. Berikutnya ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Rumah Siti, rumah Udin, ada kantor pos, kemudian rumah sakit, ada pasar, dan sekolah. Rumah Siti ke sekolah. Ayo lihat dulu anak-anak, rumah Siti ke sekolah jaraknya adalah 5 km itu 100 meter. 5 km lebih 100 meter. Jadi ditulis D. Jawabannya adalah 5 km dan 100 meter. Jika diubah jadi meter semuanya adalah 5100 meter. Berikutnya rumah Udin ke kantor pos. Mari lihat, Udin ke kantor pos jaraknya adalah 2 km 850 meter. Jika diubah jadi ke meter, 2 km itu sama dengan 2000, jadi jawabannya adalah 2850 meter. Berikutnya Siti ke rumah Udin 6 km lebih 350 meter. Jadi jika dijadikan meter hasilnya 6350 meter. Rumah Siti ke pasar. Siti ke pasar. Jadi 6 km lebihnya 50 meter. Kalian lihat denah anak-anak. Berikutnya dijadikan meter hasilnya adalah 6050 meter. Yang nomor 5, rumah Udin ke pasar adalah Udin ke pasar itu jaraknya 10 km. Nah, meternya nggak ada, langsung 10 km 0 meter. Jika diubah jadi meter, hasilnya adalah 10 ditambah 0-nya 3, jadinya 10.000 meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Mari kita bahas bersama anak-anak. Berapa ketinggian pesawat A dalam kilometer? 3 km. Dapat dari mana? Karena dia naik sebanyak 3 tangga dari meter ke kilometer. Jadi dihilangin 0-nya 3, akhirnya jawabannya 3 km. Berikutnya, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Nah, pesawat B ini dalam kilometer yaitu 4 km lebihnya 325 meter. Yang nomor 3,
Perbedaannya adalah dikurang ya, 4 kilo dikurang 3 kilo, akhirnya jadi jawabannya 1 km, lebihnya tetap 325 meter. Itu caranya. Kalian juga kerjakan dengan menuliskan tangga satuan panjang ya. Ingat di pelajaran sebelumnya juga sudah Pak Guru jelaskan. Nah, sekarang lanjut. Pernahkah kalian memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, ada yang lembut, ada yang sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan yang lainnya. Sekarang, coba kalian perhatikan contoh gerakan menirukan kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut ini. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Kemudian, jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, anak-anak bisa melihat pada gambar ya. Dicoba di rumah. Berikutnya, dengan mengikuti gerakan di atas, kalian bisa membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerakan lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin, sepoi, dan gerakan pohon yang tertiup angin kencang. Nah, sampai di sini dulu anak-anak tentang pembelajaran tema 3 subtema 2-nya. Kalian bisa berlatih lagi di rumah ya dengan membaca buku tematik kelas 3 tema 3. Ya, anak-anak harus rajin belajar di rumah. Tetap semangat ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kalian sudah belajar mengelompokkan wujud benda. Kemudian kalian juga belajar tentang konversi satuan panjang, yaitu kilometer ke meter. Kemudian kalian mengetahui gerak lemah dan gerak kuat. Gerak lemah sedikit membutuhkan tenaga, kemudian gerak kuat banyak membutuhkan tenaga untuk melakukan gerakan ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya anak-anak. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Semangat, kalian pasti bisa. Yes, 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 yes. Dapatkan video-video terbaru dari Pak Guru. Jika kalian mendapatkan manfaat dari video Pak Guru, silakan di-share ke media sosial milik kalian. Jangan lupa untuk ikutin selalu akun Pak Guru, Facebook, Instagram. Jangan lupa ya anak-anak, ingat subscribe itu gratis. Bantu Pak Guru untuk update video-video selanjutnya. Dah.